Lihat motor bututnya. Aduh, asapnya kena kita. Minggir sana. Semua orang tertawa ketika pria itu memasuki halaman kantor dengan motor butut berknalpot berisik. Asap tipis mengepul, helmnya kusam, sepatunya sederhana. Beberapa karyawan bahkan sengaja berdiri di dekat parkiran hanya untuk menonton dan berbisik sinis. Direktur baru? Yang benar saja. Ejek mereka. Tak ada sambutan, tak ada penghormatan, hanya tatapan meremehkan. Namun pagi itu, tanpa mereka sadari, tawa yang terdengar begitu ringan akan berubah menjadi kepanikan besar saat audit rahasia dimulai dan satu persatu rahasia gelap perusahaan terungkap. Assalamualaikum dan halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana setiap cerita menyimpan pelajaran hidup, kejutan tak terduga, dan kisah kebangkitan yang menginspirasi. Jika kalian suka drama penuh plot twist seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar kami terus semangat menghadirkan kisah terbaik setiap hari. Pagi itu, halaman kantor PT Bintang Arta Mandiri tampak lebih ramai dari biasanya. Mobil-mobil karyawan terparkir rapi. Sebagian bahkan sengaja datang lebih awal. Hari ini adalah hari penting. Direktur utama baru akan resmi datang menggantikan pimpinan lama yang pensiun mendadak. Di lobi, beberapa staf HR dan manajer sudah berdiri gelisah. Katanya beliau lulusan luar negeri ya, bisik Dina dari divisi marketing. Iya, katanya masih muda, tapi tegas. Pasti datangnya pakai Alphard minimal, jawab Riko sambil merapikan dasinya. Semua membayangkan sosok pria berjas mahal turun dari mobil mewah dengan supir membukakan pintu. Namun lamunan itu buyar ketika suara knalpot berisik terdengar memasuki gerbang kantor. Breng, breng. Semua kepala spontan menoleh. Sebuah motor tua berwarna hitam kusam masuk perlahan. Asap tipis keluar dari knalpotnya. Pengendaranya memakai helm biasa dan jaket sederhana. Satpam yang berjaga mengernyit. "Mas, ini kantor perusahaan, bukan tempat parkir umum," ujar satpam itu tegas. Pria itu membuka helmnya dengan tenang. Wajahnya bersih, tatapannya tajam namun tenang. "Saya memang kesini, Pak," jawabnya singkat. "Kesini? Ada keperluan apa?" "Saya ingin bertemu dengan seluruh karyawan pagi ini." Satpam itu menahan tawa kecil. "Wah, kalau mau melamar kerja lewat HR aja, Mas." Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu mulai berbisik dan tertawa. "Itu direktur baru ya?" sindir seseorang. Direktur rasa kurir paket, timpal yang lain disambut cekikikan. Pria itu tidak membalas, ia hanya tersenyum tipis, lalu memarkir motornya dengan rapi di sudut parkiran, jauh dari mobil mewah. Di dalam gedung, suasana masih penuh ekspektasi. Pak Rendra, direktur operasional yang selama ini memegang kendali besar di perusahaan, berdiri sambil melirik jam tangannya. "Kenapa belum datang juga si direktur baru ini?" gerutunya. Tiba-tiba pintu lobi terbuka. Pria bermotor tadi masuk dengan langkah tenang. Beberapa staf resepsionis saling pandang. "Maaf, ada yang bisa dibantu?" tanya resepsionis dengan nada formal namun dingin. "Saya Arga," jawabnya singkat. "Arga? Dari vendor mana ya, Pak?" Belum sempat ia menjawab, Pak Rendra menghampiri dengan wajah tak sabar. "Kamu siapa? Kenapa masuk tanpa janji?" Pria itu menatapnya tanpa gentar. "Saya diminta hadir pagi ini." Pak Rendra tertawa kecil, nadanya meremehkan. "Dengar ya, kami sedang menunggu direktur utama baru. Jangan bikin suasana makin kacau." Beberapa manajer ikut tersenyum sinis. Arga mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu saya tunggu saja." Ia duduk di kursi tunggu tanpa protes. Bisik-bisik semakin ramai. Percaya diri banget dia. Mungkin sales asuransi nyasar. Namun di balik ketenangannya, Arga memperhatikan semuanya. Cara orang berbicara, cara mereka memperlakukan orang yang dianggap tidak penting, cara mereka memandang penampilan sebelum menghargai seseorang. Tak lama kemudian, sekretaris komisaris datang tergesa-gesa. "Maaf, Bapak Ibu, rapat penyambutan ditunda 1 jam. Ada perubahan jadwal dari pusat."
Kekecewaan terdengar di mana-mana. Pak Rendra menghela nafas kesal. Ia melirik Arga yang masih duduk santai. "Kamu masih di sini?" Arga berdiri pelan. "Saya memang harus di sini, Pak." "Untuk apa?" Arga senyum samar. "Untuk mengenal lingkungan kerja ini sebelum semuanya berubah." Pak Rendra mengernyit. "Apa maksudnya?" Namun Arga sudah berjalan menuju koridor kantor menyusuri ruangan satu persatu dengan langkah tenang. Beberapa karyawan memandangnya aneh. Tak ada yang sadar bahwa pria dengan motor butut itu bukan orang sembarangan. Dan pagi itu bukan sekadar hari penyambutan direktur baru, melainkan awal dari perubahan besar yang akan mengguncangkan seluruh isi perusahaan. Tawa yang tadi terdengar ringan di parkiran, pelan-pelan sedang menghitung mundur menuju penyesalan. Hari pertama setelah kedatangan pria bermotor butut itu, suasana kantor masih dipenuhi tanda tanya. Banyak yang heran, karena hingga siang hari, direktur utama baru belum juga muncul secara resmi. Sementara itu, Arga justru terlihat berjalan santai menyusuri setiap lantai kantor. Ia memperkenalkan diri sebagai konsultan dari pusat. Kalimat itu cukup membuat orang segan, meski tetap meremehkan. Di divisi marketing, ia berhenti di meja Dina. "Pagi, bisa saya lihat laporan kampanye bulan lalu?" tanyanya tenang. Dina menatapnya ragu. "Maaf, Bapak dari tim mana ya?" "Saya hanya diminta meninjau performa sementara." Riko menyela sambil tersenyum tipis. "Laporan sudah kami kirim ke direktur operasional. Kalau cuma konsultan biasanya lewat beliau dulu." Nada kalimatnya halus, tapi jelas meremehkan. Arga hanya mengangguk. "Baik, saya akan cek ke beliau nanti." Ia berjalan lagi. Di lantai 2, ia menemukan 2 staf sedang bercanda sambil membuka marketplace di layar komputer. "Target bulan ini belum tembus juga ya?" tanya Arga tiba-tiba. Kedua staf itu terkejut. Ini cuma istirahat sebentar, Pak." Salah satunya gugup. Arga melihat papan performa di dinding. Angka-angka target tampak tinggi, tapi grafik realisasi terlihat janggal. "Menarik," gumamnya pelan. Siang harinya, Arga masuk ke ruang keuangan. Ruangan itu paling rapi dibanding divisi lain. AC lebih dingin, meja lebih mewah. Manajer keuangan, Bu Siska menyambutnya dengan senyum profesional. "Silahkan duduk, Pak." "Arga ya? Ada yang bisa dibantu?" "Saya ingin melihat detail pengeluaran proyek revitalisasi gudang bulan lalu." Senyum Bu Siska sedikit kaku. "Semua sudah diaudit internal, Pak. Saya ingin melihatnya langsung." Hening beberapa detik, akhirnya ia menyerahkan map tebal. Arga membolak-balik halaman. Tatapannya fokus. Angka-angka besar tercetak jelas. Biaya renovasi 2,3 miliar. "Iya, material naik, Pak," jawab Bu Siska cepat. Arga menutup map perlahan. "Gudangnya luasnya hanya 400 meter persegi, bukan?" Bu Siska terdiam sesaat. Iya." Menarik sekali. Ia berdiri tanpa berkata lebih lanjut. Keringat tipis mulai muncul di dahi Bu Siska. Namun puncaknya terjadi sore hari. Arga hendak kembali ke lobi ketika ia mendengar suara bentakan dari pantry. "Kerja pakai otak, kopi saja tidak becus." Suara keras itu milik Pak Rendra. Seorang office boy muda berdiri gemetar di depannya. "Maaf, Pak, saya cuma kurang gula sedikit." "Kurang gula? Kamu pikir saya ini kelinci makan tawar?" bentak Rendra sambil mendorong cangkir hingga tumpah. Beberapa karyawan hanya menonton. Tak ada yang berani membela. Arga melangkah masuk. "Masalahnya apa, Pak?" tanyanya tenang. Pak Rendra menoleh tajam. "Ini bukan urusan Anda." Arga melihat tangan office boy itu gemetar. "Namamu siapa, Rian?" tanya Arga lembut. "Rian, Pak." "Sudah berapa lama kerja di sini?" "Baru 6 bulan, Pak."
Pak Rendra mendengus. Orang seperti ini cuma beban perusahaan. Arga menatapnya lurus. Perusahaan tidak pernah rugi karena kopi kurang gula, Pak. Perusahaan rugi karena integritas yang kurang. Suasana langsung hening. Beberapa staf saling pandang. Pak Rendra tersenyum sinis. Wah, konsultan bisa ceramah juga rupanya. Arga membalas dengan senyum tipis. Saya hanya mengamati. Ia menepuk bahu Rian pelan. Lanjutkan kerja, jangan takut. Rian mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, setelah sebagian besar karyawan pulang, Arga kembali masuk ke ruang arsip. Ia memotret beberapa dokumen menggunakan ponselnya. Laporan pengeluaran, rekap transfer, tanda tangan yang sama muncul di berbagai proyek berbeda. Ia menarik nafas panjang. Jadi, ini cara kalian bermain. Lampu koridor redup, gedung hampir kosong. Namun Arga tahu satu hal pasti. Masalah di perusahaan ini bukan sekedar kedisiplinan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan orang-orang yang hari ini merasa paling berkuasa belum menyadari bahwa waktu mereka tinggal menghitung hari. Sementara di parkiran, motor butut itu masih berdiri sederhana. Tak mencolok, tapi seperti pemiliknya. Diam, mengamati, dan menunggu saat yang tepat untuk mengguncangkan segalanya. Senin pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Belum juga jam kerja dimulai, sebuah email masuk ke seluruh karyawan. Subjek, pemberitahuan audit internal mendadak, efektif hari ini. Isi pesannya singkat, tapi menghantam seperti petir. Tim audit dari manajemen pusat akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan, operasional, dan proyek berjalan. Seluruh divisi diwajibkan kooperatif. Beberapa karyawan langsung saling menatap. Audit? Mendadak? Bisik Dina panik. Riko menelan ludah. Biasanya audit diumumkan jauh-jauh hari. Di lantai 2, Bu Siska membaca email itu dengan wajah memucat. Tidak mungkin, gumamnya. Ia segera meraih ponsel dan menelpon seseorang. Pak Rendra, Bapak sudah lihat emailnya? Di ujung sana terdengar suara berat menahan emosi. Saya sudah baca, ini pasti ulah orang pusat. Tapi kenapa sekarang? Dokumen proyek gudang. Tenang, potong Rendra. Kita sudah rapikan semuanya. Namun nada suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Pukul 9 tepat, 3 orang berpakaian formal masuk ke kantor. Mereka membawa tas hitam dan identitas resmi. Salah satu dari mereka berbicara tegas. Kami dari tim audit pusat, mohon kerjasamanya. Ruangan mendadak sunyi. Arga berdiri tak jauh dari sana, memperhatikan tanpa banyak bicara. Pak Rendra menghampiri dengan senyum dipaksakan. Selamat datang. Audit mendadak seperti ini agak mengejutkan, tapi tentu kami siap. Auditor utama membuka mapnya. Kami mulai dari divisi keuangan. Bu Siska hampir tersedak air minumnya. Ruang keuangan berubah tegang. Dokumen ditumpuk di meja. Laptop diperiksa. File transfer dibuka satu persatu. Bisa dijelaskan transaksi ini? Tanya auditor sambil menunjuk angka besar di layar. Bu Siska berusaha tersenyum. Itu pembayaran vendor material. Vendor PT Surya Konstruksi? Iya. Auditor mengetik cepat. Menarik, karena alamat vendor ini ternyata rumah kosong. Ruangan terasa sesak. Apa maksudnya? Suara Bu Siska bergetar. Auditor menatapnya lurus. Kami sudah melakukan pengecekan lapangan pagi tadi. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Sementara itu, di ruang operasional, audit menemukan hal lain. Pak Rendra, laporan proyek distribusi bulan lalu menunjukkan pengiriman 120 unit, tapi data gudang hanya mencatat 85 unit keluar, kata auditor kedua. Pak Rendra mengangkat alis. Mungkin kesalahan input. Auditor itu tersenyum tipis. Selisih 35 unit dengan nilai hampir 1,4 miliar rupiah bukan kesalahan kecil, Pak. Beberapa manajer mulai gelisah. Bisik-bisik menyebar cepat ke seluruh lantai. Katanya ada vendor fiktif.
Katanya ada penggelembungan dana. Jangan-jangan selama ini kita... Semua kalimat menggantung dalam ketakutan. Siang hari, Pak Rendra menghampiri Arga yang berdiri di dekat jendela. "Anda," ucapnya dingin. "Sejak Anda datang, semuanya jadi kacau." Arga menoleh perlahan. "Kacau karena apa, Pak?" "Karena audit ini." Arga tersenyum tipis. "Kalau semuanya bersih, kenapa harus takut?" Rendra mendekat, suaranya ditahan agar tak terdengar orang lain. "Dengar, saya sudah lama di perusahaan ini. Jangan macam-macam." Tatapan Arga tidak berubah. "Justru karena Bapak sudah lama, seharusnya memberi contoh." Rendra menggenggam tangan. "Anda pikir Anda siapa?" Arga terdiam beberapa detik. "Seseorang yang tidak suka melihat perusahaan dihancurkan dari dalam." Kalimat itu membuat Rendra membeku sesaat. Menjelang sore, suasana makin panas. Tim audit menemukan pola tanda tangan yang sama di berbagai proyek dengan nominal berbeda. "Semua otorisasi akhir ada di sini," ujar auditor sambil menunjukkan dokumen. Nama yang tercetak jelas di bagian bawah, Rendra Wijaya. Di ruangannya, Rendra duduk gelisah. Ponselnya bergetar kali-kali. Beberapa rekan bisnis mulai bertanya tentang kabar audit. Ia mencoba menelpon Bu Siska. "Bagaimana situasinya?" Suara di ujung sana hampir menangis. "Mereka tahu soal vendor fiktif, Pak." Rendra memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar menyusup. Di luar gedung, hujan mulai turun pelan. Karyawan pulang dengan wajah tegang. Tak ada lagi tawa seperti hari pertama Arga datang. Motor butut itu masih terparkir tenang di sekujur. Arga berdiri menatap gedung tinggi di hadapannya. Besok, semuanya akan semakin jelas. Dan mereka yang dulu merasa paling aman, akan sadar bahwa audit ini bukan sekedar pemeriksaan biasa, melainkan awal dari runtuhnya sebuah kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan. Pagi itu, suasana kantor PT Bintang Arta Mandiri terasa seperti ruang sidang. Tidak ada yang berani bercanda, tidak ada suara tawa di pantry. Semua bergerak pelan, hati-hati, seolah lantai kantor bisa retak kapan saja. Jam 10 tepat, sebuah pesan masuk dari sekretariat pusat. Seluruh jajaran manajemen diwajibkan hadir di ruang rapat utama. Pak Rendra membaca pesan itu dengan wajah tegang. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan jasnya. Di ruang rapat, kursi sudah tersusun rapi. Beberapa kepala divisi duduk dengan gelisah. Dina berbisik pelan pada Riko. "Menurut kamu, bakal ada yang dipecat?" Riko menelan ludah. "Entahlah, tapi ini rasanya serius banget." Pintu ruang rapat terbuka. 3 komisaris perusahaan masuk terlebih dahulu. Semua langsung berdiri. Beberapa detik kemudian, Arga melangkah masuk. Namun kali ini berbeda. Ia mengenakan jas hitam rapi, sepatu mengkilap, dan ekspresi yang jauh lebih tegas. Tak ada lagi jaket sederhana. Tak ada helm kusam di tangannya. Bisik-bisik langsung terdengar. "Itu konsultan kemarin. Kenapa dia ikut masuk?" Pak Rendra mengernyit tajam. Ketua komisaris berdiri di depan meja. "Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Audit internal telah menemukan sejumlah pelanggaran serius." Suasana hening total. "Dan sebelum kami melanjutkan, izinkan kami memperkenalkan secara resmi Direktur Utama baru PT Bintang Arta Mandiri." Beliau menoleh ke arah Arga. "Bapak Arga Pratama." Seisi ruangan membeku. Dina menutup mulutnya kaget. Riko hampir menjatuhkan bolpennya. Pak Rendra berdiri mendadak. "Apa? Maksudnya ini?" Arga melangkah maju dan berdiri di kursi pimpinan. "Saya sengaja datang tanpa pengumuman resmi," ucapnya tenang namun berwibawa. "Saya ingin melihat bagaimana budaya perusahaan ini sebenarnya." Tatapannya menyapu seluruh ruangan. "Saya datang dengan motor butut, berpakaian sederhana, dan memperkenalkan diri sebagai konsultan. Dan saya mendapatkan jawaban yang sangat jelas." Beberapa kepala tertunduk. Arga melanjutkan.
Saya melihat bagaimana orang diperlakukan berdasarkan penampilan. Saya melihat bagaimana kekuasaan disalahgunakan. Dan saya melihat bagaimana uang perusahaan dipermainkan. Pak Rendra mencoba memotong. Itu tuduhan serius. Arga membuka map di tangannya. Vendor fiktif PT Surya Konstruksi. Penggelembungan proyek gudang 1,1 miliar rupiah. Selisih distribusi 35 unit barang. Semua ditandatangani oleh Direktur Operasional. Nama itu menggema di ruangan. Wajah Pak Rendra memucat. Itu bisa dijelaskan? Silakan. Hening. Tak ada jawaban. Ketua komisaris akhirnya berbicara. Dengan bukti yang ada, manajemen pusat memutuskan memberhentikan saudara Rendra Wijaya dari jabatan per hari ini. Suara kursi bergeser pelan saat beberapa orang terkejut. Pak Rendra menatap Arga dengan campuran marah dan putus asa. Ini belum selesai, ucapnya pelan. Arga membalas dengan tenang. Justru ini baru dimulai, proses hukum akan berjalan sesuai aturan. Dua staf legal masuk ke ruangan. Rendra hanya bisa terdiam saat map dan kartu aksesnya diminta. Untuk pertama kalinya, pria yang selama ini paling berkuasa di kantor itu berjalan keluar tanpa suara. Setelah pintu tertutup, ruangan masih hening. Arga menatap seluruh manajer. Saya tidak datang untuk menakut-nakuti, katanya lebih lembut. Saya datang untuk memperbaiki. Ia berhenti sejenak. Perusahaan ini tidak akan besar jika diisi orang-orang yang hanya kuat pada bawahan tapi lemah pada integritas. Beberapa orang mulai merasa malu. Dina menunduk mengingat ejekannya di parkiran hari pertama. Arga menarik nafas dalam. Mulai hari ini sistem akan diperbaiki, transparansi diperketat, dan siapapun yang bekerja jujur tidak perlu takut. Ia lalu menambahkan satu kalimat yang membuat ruangan kembali sunyi. Karena saya tidak pernah menilai karyawan dari jabatan, tapi dari karakter. Tatapannya seolah menyiratkan makna lebih dalam. Motor butut yang dulu jadi bahan tertawaan, kini terasa seperti simbol ujian yang gagal mereka lewati. Dan pagi itu, seluruh karyawan akhirnya sadar. Pria yang mereka remehkan sejak hari pertama adalah orang yang memegang kendali atas masa depan mereka. Seminggu setelah pengumuman besar itu, suasana PT Bintang Arta Mandiri berubah drastis. Tak ada lagi karyawan datang terlambat tanpa alasan. Tak ada lagi suara bentakan dari ruang operasional. Bahkan gantry terasa lebih sunyi. Bukan karena takut, tapi karena semua kini lebih berhati-hati menjaga sikap. Di ruang direktur utama, Arga duduk membaca laporan terbaru. Kali ini, angka-angka terlihat jauh lebih rapi. Pintu diketuk pelan. Masuk, ucapnya tenang. Rian, office boy yang dulu dimarahi karena kopi kurang gula, masuk dengan wajah gugup. Bapak, tadi saya diminta ke sini? Argas tersenyum kecil. Iya, duduklah. Rian tampak ragu. Saya berdiri saja, Pak. Duduk, di sini tidak ada yang lebih rendah. Kata Arga tegas namun hangat. Rian perlahan duduk di ujung kursi. Arga membuka sebuah map. Saya sudah membaca laporan kerja kamu selama 6 bulan ini. Rian terkejut. Laporan saya, Pak? Iya, tidak pernah absen tanpa alasan. Tidak pernah ada komplain serius. Bahkan sering membantu divisi lain, meski itu bukan tugasmu. Rian menunduk. Saya cuma berusaha kerja baik, Pak. Arga menatapnya dalam. Kamu tahu kenapa saya marah waktu melihat kamu dibentak minggu lalu? Rian menggeleng pelan. Karena perusahaan sebesar apapun tidak berhak merendahkan orang yang bekerja dengan jujur. Suara Arga tenang tapi penuh makna. Ia mendorong map itu ke arah Rian. Mulai bulan depan, saya angkat menjadi staf administrasi operasional. Gajimu menyesuaikan.
Rian terdiam beberapa detik, seolah tidak percaya. Saya naik jabatan, Pak. Iya, tapi bukan karena saya kasihan, karena kamu pantas. Mata Rian berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan. Argas tersenyum. Buktikan lewat kerja, bukan janji. Di sisi lain kantor, Dina dan Riko berbincang pelan. Gila ya, ternyata beliau benar-benar direktur utama, bisik Dina. Riko mengangguk, dan kita dulu ketawa di parkiran. Mereka terdiam sesaat. Tiba-tiba pengumuman terdengar melalui speaker internal. Seluruh karyawan dimohon berkumpul di hall utama pukul 3 sore. Jam 3 tepat, semua sudah berdiri rapi. Arga naik ke podium kecil. Saya ingin berbicara singkat, katanya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Saya tahu banyak dari kalian terkejut dengan apa yang terjadi minggu lalu. Beberapa wajah terlihat canggung. Saya tidak datang untuk mencari siapa yang pernah menertawakan saya. Lanjutnya tenang. Saya datang untuk memastikan kejadian seperti itu tidak pernah terulang kepada siapapun. Suasana menjadi hening. Saya sengaja datang dengan motor tua, bukan karena saya tidak mampu membeli mobil mewah. Beberapa orang menunduk malu. Saya ingin tahu, apakah di perusahaan ini orang dihargai karena kualitasnya atau karena tampilannya? Ia berhenti sejenak. Dan jawaban itu saya dapatkan dengan sangat jelas. Dina menggenggam tangannya sendiri, merasa tersindir. Arga melanjutkan. Mulai hari ini, budaya kerja kita berubah. Tidak ada lagi perlakuan semena-mena. Tidak ada lagi atasan yang merasa paling berkuasa. Ia menatap seluruh ruangan dengan tegas. Karena jabatan hanyalah titipan, integritas adalah harga diri. Tepuk tangan perlahan terdengar. Awalnya ragu, lalu semakin kuat. Sore itu, saat matahari mulai turun, Arga berjalan ke parkiran. Beberapa karyawan memperhatikannya dari kejauhan. Motor butut hitam itu masih setia di tempatnya. Riko memberanikan diri mendekat. Pak, boleh saya tanya sesuatu? Arga menoleh. Silahkan. Kenapa Bapak tetap pakai motor itu? Argas tersenyum tipis. Karena saya ingin selalu ingat bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia kendarai. Ia mengenakan helmnya. Dan saya ingin kalian juga ingat itu. Dina melangkah maju pelan. Pak, kami minta maaf atas sikap kami waktu itu. Arga menatap mereka tanpa marah. Kesalahan bukan masalah. Yang penting kalian belajar. Ia menyalakan mesin motornya. Suaranya masih sama seperti hari pertama. Namun kini, tak ada lagi tawa. Yang ada, hanya rasa hormat. Motor itu perlahan keluar dari gerbang kantor. Di dalam gedung, suasana terasa berbeda. Lebih jujur, lebih manusiawi. Dan semua karyawan akhirnya sadar bahwa yang membuat seseorang besar bukanlah mobil mewah atau jas mahal, melainkan keberanian untuk tetap sederhana saat memiliki segalanya. Dan hari itu, pelajaran itu tertanam kuat di hati mereka. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan seringkali datang dari penilaian yang dangkal. Kita terlalu cepat menilai dari pakaian, kendaraan, jabatan, atau penampilan luar. Padahal, yang benar-benar menentukan nilai seseorang adalah karakter, kejujuran, dan integritasnya. Jangan pernah meremehkan orang yang terlihat sederhana,
karena bisa jadi dialah yang sedang menguji sikap dan hati kita. Dunia kerja bukan hanya soal kepintaran, tapi juga soal bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat. Semoga cerita ini menjadi pengingat untuk kita semua agar tetap rendah hati dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat kalian. Tulis di kolom komentar, integritas lebih penting, sebagai tanda kalian sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah penuh pelajaran hidup lainnya. Tetap rendah hati, tetap jadi pribadi yang baik.